Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vincentius Rio. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem komunikasi data. Baik, pertama model komunikasi data itu sendiri. Jadi ada 4 bagian dalam sistem komunikasi data. Itu yang pertama terdiri dari sumber, yang kedua transmitter, ketiga sistem transmisi, dan juga receiver. Nah, masing-masing sistem ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Pertama, bagaimana cara kerja dari sistem komunikasi tersebut? Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama, sumber menyampaikan informasi menuju transmitter itu masih berupa bit digital. Anggaplah kita sedang berusaha mengirimkan suatu teks informasi. Nanti dari sumber ini akan disampaikan ke transmitter berupa sinyal bit digital. Nah, dari sumber menuju transmitter ini diperhitungkan sebagai suatu input data, lalu nanti apabila data tersebut sudah diterima oleh transmitter, maka sinyal yang masuk tersebut akan diubah menjadi sinyal analog dan sinyal analog tadi akan diterima oleh sistem transmisi. Dari sistem transmisi ini eh, akan diteruskan lagi ke receiver masih berupa sinyal analog dan apabila sudah diterima oleh receiver, maka receiver akan menyampaikan ke domain atau ke tujuan dari uh, informasi tersebut, itu akan dikembalikan lagi ke mode atau ke bentuk bit digital. Dan ini diperhitungkan sebagai satu output data. Nah, nanti dari tujuan tersebut akan kita terima informasi dan sinyalnya berupa teks sama persis seperti yang sumber tadi masukkan. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi, kita memasukkan informasi dari workstation atau dari tempat kerja, misalkan dari komputer, kita memasukkan surat elektronik atau satu teks berupa fax, atau mungkin lebih zaman sekarang mungkin eh, email sih paling banyak sih, selain daripada yang tadi itu, fax maupun email. Nah, nanti dari workstation ini disampaikan ke transmitternya berupa modem. Modem ini adalah penerima dari workstation, jadi sinyal dari workstation berupa bit digital diteruskan ke modem berupa bit digital, dari workstation ini berupa teks, maka akan disampaikan ke modem berupa bit digital. Nanti dari bit digital ini akan diteruskan melalui sistem transmisinya berupa jaringan kabel, biasanya menggunakan kabel LAN atau Local Area Network, atau WAN atau Wide Area Network, atau biasa disebut jaringan telepon juga. Nanti dari sistem transmisi tersebut masih berupa sinyal analog. Nah, nanti dari sinyal analog ini akan diubah menjadi sinyal bit digital oleh modem ini, kemudian disimpan di server atau penerima dari output sumber tadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai node jaringan. Jadi yang dimaksud dengan node jaringan adalah suatu titik sambung, titik retribusi atau final point komunikasi dalam suatu sistem jaringan. Jadi dalam dalam penjelasan saya ini, contohnya saya menggunakan sistem node yang ada di kantor pada umumnya, biasanya memiliki beberapa server. Yang pertama, sesuai dengan fungsinya, ada server yang berfungsi sebagai penerima surat, lalu kemudian ada server sebagai senternya printer, kemudian ada sistem server yang fungsinya sebagai senternya file, dan nanti itu masing-masing terhubung dengan klien atau komputer-komputer atau workstation dalam di setiap kantor. Nah, dalam dalam node jaringan ini, baik buruknya satu sistem jaringan dalam satu node itu tergantung dengan banyaknya titik-titik atau node dalam satu jaringan. Semakin banyak titik atau node dalam satu jaringan itu, biasanya
semakin bagus. Lalu eh, kemudian ya, saya akan menjelaskan mengenai sistem topologi ring. Jadi yang dimaksud dengan sistem topologi ring adalah satu sistem jaringan komunikasi yang terhubung satu dengan yang lainnya dan bentuknya melingkar, sehingga biasa disebut sebagai topologi cincin atau topologi ring. Nah, topologi ring ini memiliki kelebihan maupun kekurangan. Yang pertama, dia lebih mudah dirancang karena dia sifatnya lebih sederhana ketimbang topologi yang lainnya dan juga mudah dalam melakukan konfigurasi ulang. Andai kata terjadi kesalahan, maka mudah untuk misalkan dilakukan reset atau restart jaringan dan juga mudah melakukan pelacakan terhadap satu kesalahan jaringan karena satu sistem ini terhubung satu dengan yang lainnya sehingga kita bisa mendetek atau mendeteksi di mana kesalahan itu berada. Dan yang paling penting hemat kabel. Namun kekurangannya karena dia satu sistem dalam satu rangkaian seri, maka jaringan tersebut sangat peka terhadap satu kesalahan jaringan. Karena satu jaringan yang mengalami gangguan akan berefek pada jaringan lainnya, sehingga satu jaringan yang mengalami gangguan ini akan mengganggu keseluruhan jaringan yang ada dalam satu sistem tersebut. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai topologi bus. Jadi yang dimaksud dengan topologi bus adalah topologi yang menggunakan single wire dalam menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya, yang menuju ke server. Topologi ini pada umumnya merupakan jaringan komunikasi skala kecil yang biasa digunakan untuk perkantoran atau perumahan-perumahan yang sifatnya masih belum terlalu besar dan topologi ini menggunakan satu bus atau satu kayak perangkat penghubung sehingga topologi ini disebut juga ya memang topologi bus itu sendiri. Nah, kalau topologi bus ini pertama memiliki perbedaan ya dengan yang sistem topologi ring. Apabila topologi ring ini dia satu kabel membentuk satu jaringan melingkar atau satu cincin, sehingga jaringan satu dengan jaringan lainnya terhubung membentuk satu cincin. Nah, apabila topologi bus ini mereka terhubung oleh satu kabel tunggal, namun tidak tersambung secara langsung antara satu komputer dengan komputer lainnya. Nah, kelebihan dari topologi bus ini adalah dia lebih hemat kabel karena menggunakan satu kabel tunggal yang terpusat dan susunan kabelnya pun juga lebih sederhana. Sehingga ini mengakibatkan untuk pembuatan topologi ini biayanya jauh lebih murah ketimbang topologi yang lainnya. Dan topologi ini paling banyak digunakan baik oleh perkantoran maupun dalam perumahan skala kecil. Nah, kekurangannya untuk topologi bus ini, dia lebih sulit mendeteksi kesalahan jaringan apabila terjadi gangguan, karena jaringan tersebut antara satu dengan yang lainnya tidak tersambung secara langsung, sehingga dalam satu gangguan itu tidak bisa langsung ditemukan penyebabnya di mana. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai topologi mesh. Yang dimaksud dengan topologi mesh adalah jaringan komputer yang tersambung dengan komputer lainnya secara langsung dalam satu jaringan saja. Topologi mesh atau biasa disebut sebagai topologi jala itu secara bentuk maupun karakteristiknya mirip seperti topologi star, namun tidak memiliki hub, maaf, tidak memiliki hub. Jadi masing-masing workstation atau pengguna atau klien itu nanti akan terhubung secara langsung tanpa melalui satu perantara yang semuanya ini berkaitan dan
tersambung juga dengan sistem server terpusat atau file server. Nah, secara kelebihan maupun kekurangan, ini mirip seperti topologi ring. Eh, untuk topologi ring karena dia terhubung secara langsung, namun tidak menggunakan hub, namun juga memiliki karakteristik seperti topologi star, yang memang bentuknya seperti bintang, namun yang dimaksud dengan topologi star ini lebih karena satu dengan lainnya memiliki kabel masing-masing workstation, sehingga tidak langsung mempengaruhi jaringan satu dengan jaringan lainnya. Lalu berikutnya, klasifikasi jaringan komunikasi. Di awal saya pernah menyebutkan ada istilah LAN atau Local Area Network dan juga WAN atau Wide Area Network. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai klasifikasi jaringan komunikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai LAN atau Local Area Network. Nah, untuk LAN atau Local Area Network ini yang paling umum digunakan oleh perkantoran maupun institusi pendidikan. Eh, Karakteristiknya, jangkauan dari line ini, dia memiliki jangkauan kurang lebih sekitar 1 sampai dengan 10 kilometer. Dan untuk jaringan ini biasanya dihubungkan oleh kabel-kabel LAN, kabel yang menggunakan hub RJ45 atau RJ45. Eh, Mengapa untuk yang LAN ini sangat sering digunakan? Karena pertama dia jauh lebih murah, dan kedua sistem penyusunannya pun juga tidak terlalu rumit, hanya membutuhkan kabel LAN dan juga beberapa hub sebagai penghubung antara satu workstation dengan workstation lainnya yang nantinya mungkin disambungkan juga oleh server. Ini kampus maupun apa namanya kantor banyak yang menggunakan sistem ini. Kemudian yang lebih luasnya lagi ada Metropolitan Area Network. Ini jangkauannya sedikit di atas LAN, kurang lebih antara 10 sampai dengan 50 kilometer. Nah, untuk Metropolitan Area Network biasanya ini digunakan untuk perkantoran atau institusi-institusi yang skalanya skala besar. Berbeda dengan LAN, apabila LAN bisa dibilang itu hanya mencakup area lokal saja atau domestik yang sekitar dari server atau workstation itu berada. Sementara kalau Metropolitan Area Network ini jangkauannya bisa kurang lebih satu kota atau mungkin bisa satu provinsi, tergantung dari luas cakupan dari uh, Metropolitan Area Network atau biasa disebut MAN. Nah, untuk mencakup kantor-kantor yang berdekatan, biasanya menggunakan kabel yang terhubung dengan jaringan televisi kabel. Ini sangat umum digunakan biasanya untuk kantor-kantor yang skala besar seperti perusahaan yang perusahaan multinasional atau perusahaan-perusahaan yang eh, memiliki luas jangkauan komunikasi yang sangat luas. Lalu kemudian yang paling besar adalah WAN atau Wide Area Network. Nah, untuk WAN ini jauh di atas LAN, jauh di atas MAN apalagi LAN. Untuk WAN ini skalanya bisa mencakup negara bahkan satu benua. Atau kalau WAN ini biasa disebut juga sebagai cloud, cloud, cloud awan, atau orang Indonesia biasa menyebutnya sebagai komputasi awan. Nah, WAN ini merupakan kumpulan mesin-mesin yang tujuannya untuk menjalankan aplikasi para pengguna. Biasanya penggunaan WAN ini lebih dikhususkan untuk saya sebut saja misal Google, lalu ada perusahaan-perusahaan apa perangkat lunak atau perusahaan-perusahaan aplikasi yang memiliki base data yang sangat besar sehingga tidak cukup hanya mengandalkan
jaringan lokal maupun jaringan MAN tadi, namun membutuhkan sistem komputasi awan ini atau WAN, Cloud Computation. Di sini untuk WAN sendiri isinya biasanya kumpulan-kumpulan server yang nantinya untuk menyimpan storage data yang sangat besar dan jangkauannya tidak menggunakan kabel lagi, namun sudah melakukan komunikasi nirkabel atau melalui komunikasi satelit. Sekian penjelasan mengenai sistem komunikasi data dari saya. Semoga penjelasan saya cukup membantu rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.